Tahun 2026 dalam Primbon Jawa disebut sebagai tahun pembalikan nasib yang tidak terjadi dua kali. Ada orang yang tiba-tiba naik drastis, hidupnya berubah tanpa pernah ia rencanakan. Namun di saat yang sama, banyak pula yang jatuh perlahan tanpa sadar sedang menuju titik terendah. Yang mengejutkan, Primbon tidak menilai harta, jabatan, atau kecerdasan. Justru ada 5 tanda halus yang sering diabaikan. Padahal itulah penentu apakah seseorang akan selamat atau justru hancur di tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan Primbon ini, saya mengajak Anda semua untuk menuliskan kota asal Anda di kolom komentar sebagai bentuk dukungan agar pembahasan penuh makna seperti ini terus hadir. Semoga siapapun yang sedang memiliki hutang, Allah mudahkan dan segera dilunaskan. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang didambakan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Bab 1. Tanda kegelisahan tanpa sebab. Dalam Primbon Jawa kuno, perubahan besar dalam hidup seseorang hampir tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh satu tanda yang sangat halus, bahkan sering disalahartikan sebagai hal sepele. Tanda itu adalah kegelisahan batin yang muncul tanpa sebab yang jelas. Bukan karena masalah besar, bukan pula karena kekurangan yang tampak di permukaan. Hidup terlihat berjalan normal, namun hati terasa sempit, pikiran tidak tenang, dan jiwa seperti kehilangan arah. Primbon menyebut kegelisahan ini sebagai panggilan awal. Ia bukan pertanda buruk, melainkan undangan untuk berhenti sejenak dan bercermin. Sayangnya, kebanyakan manusia justru mengabaikannya. Mereka mengira kegelisahan itu hanyalah lelah, stres, atau tekanan hidup yang wajar. Padahal, dalam catatan Primbon, kegelisahan yang datang berulang tanpa sebab jelas adalah sinyal bahwa arah hidup sedang bergeser. Menjelang tahun 2026, Primbon mencatat bahwa kegelisahan ini akan dialami oleh banyak orang. Bedanya, tidak semua akan menanggapi dengan cara yang sama. Orang yang kelak akan naik drastis justru menjadi lebih peka. Mereka mulai mempertanyakan arah hidupnya, meninjau ulang niat, dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan serta sesama. Sebaliknya, orang yang akan jatuh cenderung menekan perasaan ini, memaksakan diri tetap berjalan cepat, seolah kegelisahan itu tidak pernah ada. Yang membuat tanda ini berbahaya adalah sifatnya yang tidak mengganggu secara fisik, tidak sakit, tidak kehilangan apapun secara nyata. Justru karena itulah ia sering diabaikan. Namun Primbon menegaskan, kegelisahan batin adalah alarm paling jujur. Ia muncul saat hati tidak lagi sejalan dengan apa yang sedang dijalani. Dalam fase ini, seseorang biasanya mulai kehilangan kenikmatan dari hal-hal yang dulu membahagiakan. Pekerjaan terasa hampa, pencapaian terasa biasa saja, bahkan pujian tidak lagi menghangatkan hati. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai retaknya rasa syukur, bukan karena kurang nikmat, tetapi karena nikmat tidak lagi membawa ketenangan. Konflik batin pun mulai tumbuh. Di satu sisi, seseorang ingin berhenti dan memperbaiki diri. Di sisi lain, ego menuntut untuk terus melaju, mengejar target, mengejar pengakuan, mengejar rasa aman duniawi. Disinilah pertarungan pertama dimulai. Bukan antara manusia dan nasib, melainkan antara hati dan ambisi. Primbon mencatat, banyak orang yang jatuh di tahun-tahun pembalikan nasib justru karena memenangkan ambisi atas suara hati. Mereka memilih sibuk agar tidak sempat merenung. Mereka menambah aktivitas agar tidak sempat merasa. Padahal kegelisahan yang ditekan tidak akan hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul dalam bentuk yang lebih keras. Tanda ini juga sering mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan kecil, menjadi lebih mudah emosi, lebih cepat tersinggung, dan lebih sulit menerima perbedaan. Hal-hal sepele terasa membebani.
Dalam primbon, perubahan emosi mendadak ini adalah lanjutan dari kegelisahan batin yang tidak ditangani. Ironisnya, orang-orang di sekitar sering tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Senyum masih ada. Aktivitas tetap berjalan, bahkan pencapaian mungkin terus bertambah. Namun, di dalam, seseorang mulai kehilangan pegangan. Dan disinilah bahaya terbesar bersembunyi, ketika keruntuhan batin terjadi di balik topeng keberhasilan. Primbon menegaskan bahwa tahun 2026 akan memperbesar efek dari tanda ini. Siapapun yang masih mengabaikan kegelisahan batinnya akan didorong pada keputusan-keputusan besar yang diambil tanpa kejernihan. Sementara mereka yang mau berhenti, merenung, dan memperbaiki niat akan diarahkan pada jalan yang tidak selalu mudah, namun penuh keberkahan. Di akhir bab ini, Primbon menuliskan satu peringatan yang sangat kuat. Barang siapa tidak mau mendengarkan kegelisahan hatinya, ia akan dipaksa mendengar melalui kejadian. Kalimat ini menjadi penutup bab 1, sekaligus pengantar menuju fase berikutnya. Karena setelah kegelisahan batin diabaikan terlalu lama, tanda-tanda berikutnya tidak lagi bersifat lembut. Ia akan datang melalui rezeki, hubungan, dan pilihan hidup yang semakin menguji arah manusia. Dan tanpa disadari, saat kegelisahan pertama itu diabaikan, seseorang sebenarnya sudah melangkah masuk ke jalan pembalikan nasib, entah menuju kenaikan yang penuh cahaya, atau kejatuhan yang baru terasa saat semuanya terlambat. Bab 2. Rezeki datang namun tak menenangkan. Dalam primbon Jawa, rezeki bukan sekadar jumlah yang diterima, melainkan rasa yang menyertainya. Ada rezeki yang sedikit namun menenangkan, dan ada pula rezeki yang besar tetapi justru menggelisahkan. Menjelang tahun 2026, primbon menandai satu fenomena yang akan dialami banyak orang. Rezeki mulai datang, peluang terbuka, pintu-pintu dunia tampak ramah, namun hati justru tidak menemukan rasa cukup. Inilah tanda kedua yang sangat menentukan arah nasib seseorang. Secara kasat mata, hidup terlihat membaik, penghasilan bertambah, usaha mulai bergerak, atau kesempatan yang lama ditunggu akhirnya datang. Namun di balik semua itu, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Tidur tidak nyenyak, pikiran selalu dipenuhi hitungan, dan hati tak pernah benar-benar tenang. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki tanpa adem, rezeki yang menghangatkan dunia tetapi tidak menyentuh jiwa. Orang yang mengalami tanda ini seringkali bingung. Mereka merasa tidak pantas mengeluh karena secara logika hidup sedang naik. Namun justru kebingungan inilah yang berbahaya. Dalam primbon, saat manusia mulai menolak perasaannya sendiri demi terlihat baik-baik saja, disitulah jarak antara batin dan jalan hidup semakin melebar. Menjelang 2026, primbon mencatat bahwa banyak orang akan diuji melalui kelimpahan semu. Bukan kekurangan yang menjatuhkan, melainkan kelebihan yang menipu. Rezeki datang lebih cepat dari biasanya, tetapi juga habis lebih cepat. Ada dorongan untuk terus mengejar lebih, seolah ada ketakutan tersembunyi jika berhenti sejenak. Inilah fase ketika manusia mulai terikat, bukan pada kebutuhan, melainkan pada rasa takut kehilangan. Primbon mengingatkan, rezeki yang tidak menenangkan seringkali disertai dengan perubahan sikap. Seseorang menjadi lebih perhitungan, lebih mudah cemas, dan lebih sulit bersyukur. Hubungan dengan orang terdekat mulai terasa kering, waktu bersama keluarga berkurang. Ibadah dijalankan, namun tanpa kehadiran hati. Semua dilakukan karena kewajiban, bukan karena kebutuhan batin. Disinilah konflik mulai tajam. Di satu sisi, rezeki dianggap sebagai tanda keberhasilan. Di sisi lain, hati terus memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres. Orang yang kelak akan naik drastis justru mulai berani bertanya, dari mana rezeki ini datang? Kemana ia membawa? Dan apakah jalan ini masih selaras dengan nilai hidupnya? Sementara orang yang akan jatuh memilih menutup telinga, meyakinkan diri bahwa kegelisahan hanyalah harga dari kesuksesan. Primbon mencatat satu kesalahan yang sering terjadi pada fase ini. Manusia mulai mengukur hidup hanya dari hasil. Selama uang ada dan kebutuhan terpenuhi, batin dianggap tidak penting. Padahal, dalam primbon,
batin adalah kompas. Ketika kompas diabaikan, arah boleh terlihat lurus, tetapi sebenarnya sedang menyimpang. Tanda paling halus dari rezeki yang tidak menenangkan adalah hilangnya rasa syukur yang tulus. Ucapan syukur masih terucap, namun tidak lagi menghadirkan rasa cukup. Selalu ada pembanding, selalu ada keinginan baru, selalu ada target yang harus dikejar. Primbon menyebut kondisi ini sebagai lapar batin, sebuah keadaan di mana dunia tidak pernah cukup karena hati tidak pernah diisi. Menjelang puncak tahun 2026, Primbon memperingatkan bahwa fase ini akan memaksa manusia membuat pilihan. Apakah ia mau memperlambat langkah, menata ulang niat, dan mengembalikan rizki sebagai amanah? Ataukah ia akan terus memacu diri, mengabaikan kelelahan batin, dan membiarkan rizki menjadi sumber kegelisahan yang tak berujung? Di akhir bab ini, Primbon menuliskan kalimat yang sangat tajam maknanya. Rizki tidak pernah salah jalan, manusialah yang sering salah menempatkan. Kalimat ini menegaskan bahwa rizki bukan penyebab jatuh atau naiknya seseorang. Yang menentukan adalah sikap saat rizki datang. Apakah ia mendekatkan diri pada ketenangan atau justru menjauhkan dari keseimbangan hidup? Bab ini menjadi jembatan penting menuju fase berikutnya. Karena setelah rezeki datang tanpa ketenangan, akan muncul satu tanda lanjutan yang jauh lebih berbahaya. Nasihat mulai terasa mengganggu. Dan disitulah arah hidup mulai benar-benar ditentukan. Antara mendengar atau terus berjalan menuju titik yang tak pernah direncanakan. Bab 3. Nasihat terasa mengganggu. Dalam Primbon Jawa, ada satu tanda yang dianggap paling berbahaya menjelang perubahan nasib besar. Saat nasihat mulai terasa mengganggu. Bukan karena nasihat itu salah, tetapi karena hati sudah tidak siap menerimanya. Inilah fase di mana ego mulai mengambil alih kendali, dan suara kebenaran terasa seperti ancaman. Menjelang tahun 2026, Primbon mencatat bahwa banyak orang akan memasuki fase ini tanpa sadar. Mereka tidak sedang kekurangan nasihat, justru sebaliknya. Pengingat datang dari berbagai arah, orang tua, pasangan, sahabat, bahkan dari kejadian-kejadian kecil yang seharusnya membuat seseorang berhenti dan berpikir. Namun anehnya, semua itu terasa menjengkelkan. Nasihat yang dulu menenangkan, kini terasa menekan. Teguran yang dulu dianggap perhatian, kini dianggap menghakimi. Dalam Primbon, kondisi ini disebut sebagai hati ketutup. Hati yang tertutup oleh pembenaran diri. Bukan karena seseorang tidak tahu mana yang benar, melainkan karena kebenaran itu terasa menghambat langkahnya. Konflik batin pada fase ini sangat kuat. Di satu sisi, hati kecil masih berbisik, mengingatkan agar berhati-hati. Di sisi lain, ego berteriak lebih keras, menuntut pembuktian. Seseorang ingin menunjukkan bahwa ia mampu, bahwa pilihannya tidak salah, bahwa semua akan baik-baik saja. Primbon menegaskan, keinginan untuk membuktikan diri seringkali menjadi awal dari kesalahan besar. Orang yang berada di fase ini cenderung mudah tersinggung. Kalimat sederhana bisa memicu emosi. Saran kecil dianggap meremehkan. Bahkan doa dari orang terdekat pun terasa seperti tekanan. Dalam Primbon, ini adalah tanda bahwa seseorang mulai memandang dunia sebagai lawan, bukan sebagai pengingat. Menariknya, Primbon membedakan dengan jelas dua jenis sikap pada fase ini. Orang yang kelak akan naik drastis justru mulai memilih diam. Mereka menahan diri, merenung, dan perlahan membuka kembali hatinya terhadap nasihat, meski terasa pahit. Sementara orang yang akan jatuh memilih melawan. Mereka membangun tembok pembenaran, menyaring nasihat hanya yang sesuai dengan keinginannya. Pada titik ini, seseorang mulai mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang selalu membenarkan. Nasihat yang keras dijauhi, pujian yang lembut didekatkan. Primbon menyebut ini sebagai lingkaran semu, lingkungan yang terasa nyaman, namun perlahan menyesatkan arah hidup. Hubungan dengan keluarga sering menjadi korban pertama. Orang tua dianggap tidak mengerti zaman, pasangan dianggap tidak mendukung. Padahal, dalam Primbon, keluarga adalah cermin paling jujur.
Ketika nasihat dari keluarga mulai ditolak, itu menandakan bahwa ego sudah berada di posisi tertinggi. Primbon juga mencatat bahwa di fase ini, ibadah seringkali tetap dilakukan, namun kehilangan daya mengubah. Doa dipanjatkan, tetapi tanpa kerendahan hati. Permintaan dipanjatkan, tetapi tanpa kesiapan untuk diarahkan. Inilah yang membuat banyak orang merasa doanya tidak dikabulkan, padahal sebenarnya hatinya yang tidak lagi terbuka. Tahun 2026 disebut Primbon sebagai tahun penyaring. Nasihat akan datang lebih sering, lebih jelas, dan lebih langsung, tidak lagi samar. Namun, justru disinilah banyak orang gagal. Mereka mengira nasihat itu gangguan, padahal itulah bentuk pertolongan terakhir sebelum hidup dipaksa berhenti melalui kejadian yang lebih keras. Di akhir bab ini, Primbon menuliskan kalimat yang sangat menusuk. Nasihat tidak pernah melukai. Yang terluka adalah ego yang takut kehilangan kendali. Kalimat ini menjadi titik balik pemahaman, karena sesungguhnya saat seseorang mulai terganggu oleh nasihat, itu bukan tanda kekuatan, melainkan tanda rapuh yang disembunyikan. Bab ini menjadi gerbang menuju fase berikutnya. Setelah nasihat ditolak, manusia akan dihadapkan pada keputusan besar yang harus diambil dengan cepat. Dan disitulah banyak nasib benar-benar ditentukan. Bukan oleh Primbon, bukan oleh ramalan, tetapi oleh keberanian untuk menurunkan ego atau membiarkannya memimpin ke arah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bab 3. Nasihat terasa mengganggu. Dalam Primbon Jawa, ada satu tanda yang dianggap paling berbahaya menjelang perubahan nasib besar. Saat nasihat mulai terasa mengganggu. Bukan karena nasihat itu salah, tetapi karena hati sudah tidak siap menerimanya. Inilah fase di mana ego mulai mengambil alih kendali, dan suara kebenaran terasa seperti ancaman. Menjelang tahun 2026, Primbon mencatat bahwa banyak orang akan memasuki fase ini tanpa sadar. Mereka tidak sedang kekurangan nasihat, justru sebaliknya. Pengingat datang dari berbagai arah, orang tua, pasangan, sahabat, bahkan dari kejadian-kejadian kecil yang seharusnya membuat seseorang berhenti dan berpikir. Namun anehnya, semua itu terasa menjengkelkan. Nasihat yang dulu menenangkan, kini terasa menekan. Teguran yang dulu dianggap perhatian, kini dianggap menghakimi. Dalam Primbon, kondisi ini disebut sebagai hati ketutup, hati yang tertutup oleh pembenaran diri. Bukan karena seseorang tidak tahu mana yang benar, melainkan karena kebenaran itu terasa menghambat langkahnya. Disinilah jebakan terbesar bekerja. Keputusan datang dengan wajah solusi. Tawaran yang terasa tepat waktu. Kesempatan yang seolah tidak boleh dilewatkan. Kata-kata seperti kesempatan langka, jalan tercepat, dan tidak semua orang bisa menjadi pemicu utama. Primbon menyebut fase ini sebagai pepadang palsu. Cahaya semu yang muncul tepat ketika mata sudah lelah melihat gelap. Yang membuat keputusan ini berbahaya bukanlah niatnya, melainkan kecepatannya. Tidak ada waktu untuk merenung, tidak ada ruang untuk berdoa dengan tenang. Bahkan keraguan kecil dianggap sebagai ketakutan yang harus ditaklukkan. Orang-orang di sekitar yang mengajak berhati-hati mulai terdengar seperti penghalang mimpi. Primbon menegaskan, orang yang akan jatuh biasanya mengambil keputusan di fase ini dengan keyakinan penuh, namun tanpa kejernihan batin. Mereka berkata, ini sudah kupikirkan matang-matang, padahal yang terjadi hanyalah pembenaran dari keinginan yang terlalu lama dipendam. Sebaliknya, orang yang akan naik drastis justru mengalami pergolakan hebat di fase ini. Mereka ragu, gelisah, bahkan takut kehilangan kesempatan. Namun, di tengah kegelisahan itu, mereka memilih berhenti sejenak. Bukan karena tidak berani, tetapi karena tidak ingin melangkah dengan hati yang belum tenang. Primbon mencatat, keputusan cepat yang terlihat benar sering dibungkus dengan logika duniawi yang kuat. Ada hitungan untung rugi, ada data, ada contoh keberhasilan orang lain. Semua tampak rapi. Namun yang sering tidak disadari adalah satu hal. Keputusan itu menuntut pengorbanan nilai hidup. Entah mengorbankan kejujuran, waktu untuk keluarga, ketenangan batin, atau hubungan dengan Tuhan. Pada fase ini, manusia sering berkata,
Nanti kalau sudah berhasil, semuanya bisa diperbaiki. Inilah kalimat paling berbahaya menurut Primbon, karena ia menjanjikan perbaikan di masa depan dengan menggadaikan kebenaran hari ini. Tahun 2026 disebut Primbon sebagai tahun penyaring. Nasihat akan datang lebih sering, lebih jelas, dan lebih langsung. Tidak lagi samar. Namun, justru disinilah banyak orang gagal. Mereka mengira nasihat itu gangguan. Padahal, itulah bentuk pertolongan terakhir sebelum hidup dipaksa berhenti melalui kejadian yang lebih keras. Di akhir bab ini, Primbon menuliskan kalimat yang sangat menusuk. Nasihat tidak pernah melukai. Yang terluka adalah ego yang takut kehilangan kendali. Kalimat ini menjadi titik balik pemahaman. Karena sesungguhnya, saat seseorang mulai terganggu oleh nasihat, itu bukan tanda kekuatan, melainkan tanda rapuh yang disembunyikan. Bab ini menjadi gerbang menuju fase berikutnya. Setelah nasihat ditolak, manusia akan dihadapkan pada keputusan besar yang harus diambil dengan cepat. Dan disitulah banyak nasib benar-benar ditentukan. Bukan oleh Primbon, bukan oleh ramalan, tetapi oleh keberanian untuk menurunkan ego atau membiarkannya memimpin ke arah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bab ini ditutup dengan peringatan yang sangat tegas dalam Primbon. Keputusan yang diambil tanpa jeda batin akan meminta pembayaran di waktu yang tidak terduga. Kalimat ini menggantung, menggetarkan, dan menjadi jembatan menuju fase terakhir. Karena setelah keputusan cepat itu, Primbon tidak lagi berbicara tentang tanda atau peringatan. Ia hanya mencatat akibat. Dan di sanalah plot twist terbesar menanti, bahwa tahun 2026 bukanlah tahun yang menjatuhkan atau mengangkat siapapun, melainkan tahun yang memperlihatkan hasil dari pilihan-pilihan yang selama ini diambil, dengan atau tanpa kesadaran. Bab 5. Plot twist. Bukan takdir, tapi sikap. Di bagian akhir Primbon Jawa kuno, tidak ada kalimat ancaman, tidak ada hitungan menakutkan, dan tidak ada ramalan kehancuran seperti yang banyak orang bayangkan. Justru, disinilah Primbon membuka rahasia terbesar yang selama ini disalahpahami. Setelah membahas kegelisahan batin, rezeki yang tak menenangkan, nasihat yang diabaikan, dan keputusan cepat yang terlihat benar, Primbon akhirnya menyampaikan satu kesimpulan yang mengejutkan. Tahun 2026 tidak membawa nasib. Manusialah yang membawa dirinya sendiri ke dalam nasib itu. Inilah plot twist yang jarang disadari. Primbon tidak pernah menyebut bahwa 2026 adalah tahun buruk atau tahun keberuntungan. Yang tertulis hanyalah bahwa 2026 adalah tahun penyingkap. Tahun di mana semua sikap manusia diperlihatkan hasilnya tanpa bisa ditunda lagi. Apa yang selama ini disimpan di dalam hati, niat yang disembunyikan, dan keputusan yang diambil setengah sadar, semuanya akan muncul ke permukaan. Orang yang jatuh di tahun ini bukan karena mereka kurang pintar, kurang bekerja keras, atau kurang peluang. Mereka jatuh karena terlalu lama mengabaikan suara hati dan terlalu sering membenarkan ego. Mereka terus melangkah meski batin sudah lelah, terus mengejar meski arah sudah kabur. Hingga akhirnya, hidup memaksa mereka berhenti dengan cara yang tidak lagi bisa ditawar. Sebaliknya, orang yang naik drastis bukan karena mereka paling beruntung. Justru banyak di antara mereka yang sempat merasa tertinggal, gagal, atau harus melepaskan kesempatan besar. Namun mereka memilih berhenti saat hati tidak tenang. Mereka berani mundur ketika ego ingin menang. Mereka memilih kehilangan sesuatu yang tampak berharga demi menjaga nilai yang tidak terlihat. Dan disitulah Primbon menyebut mereka sebagai orang yang selamat. Primbon menuliskan satu kalimat yang sangat dalam maknanya. Yang paling cepat bukanlah yang paling selamat, yang paling tenanglah yang paling kuat. Disinilah kesalahpahaman terbesar manusia terbongkar. Selama ini, banyak yang mengira Primbon adalah penentu nasib. Padahal, Primbon hanyalah cermin. Ia tidak menciptakan kejatuhan atau kenaikan. Ia hanya menunjukkan kemana seseorang sedang berjalan. Tahun 2026 hanyalah waktu di mana cermin itu dibuat lebih jernih,
sehingga manusia tidak lagi bisa bersembunyi dari dirinya sendiri. Primbon juga mengungkap bahwa kegagalan besar seringkali adalah bentuk perlindungan. Runtuhnya rencana, hilangnya peluang, atau tertundanya keinginan bukanlah hukuman, melainkan cara Allah menyelamatkan seseorang dari jalan yang lebih jauh menyimpang. Namun hanya orang yang mau merendah yang bisa melihatnya sebagai pertolongan, bukan sebagai musibah. Di bagian akhir, Primbon menegaskan bahwa manusia sering sibuk mencari tanda di luar dirinya, padahal tanda paling jujur selalu ada di dalam hati. Saat hati gelisah, saat nasihat terasa berat, saat rezeki tidak membawa tenang, semua itu bukan kutukan, melainkan panggilan untuk kembali. Kalimat penutup Primbon ini menjadi inti dari seluruh ramalan 2026. Takdir bukan yang datang menghampiri, tetapi yang dibentuk oleh sikap saat diuji. Dengan kalimat ini, seluruh narasi berbalik arah. Tahun 2026 bukan tahun yang harus ditakuti, tetapi tahun yang harus disikapi dengan kesadaran. Siapapun yang mau memperbaiki niat, menata ulang arah, dan berserah dengan rendah hati, justru akan menemukan jalan yang lebih lapang, meski tidak selalu mudah. Dan sebaliknya, siapapun yang terus memaksakan diri, menutup telinga dari nasihat, dan menjadikan dunia sebagai satu-satunya tujuan, akan dipertemukan dengan akibat yang selama ini dihindari. Primbon menutup bab terakhir ini dengan pesan yang sangat sederhana namun menggugah. Jika hidup terasa sempit, bukan jalan yang menyempit, tetapi hati yang menjauh dari sang pemilik jalan. Di titik inilah cerita berakhir, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kesadaran bahwa tahun 2026 tidak mengubah siapapun. Ia hanya mempercepat pertemuan manusia dengan dirinya sendiri. Dan dari pertemuan itulah, kenaikan atau kejatuhan akhirnya dipilih, bukan oleh ramalan, melainkan oleh sikap hidup yang selama ini dijalani. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama bahwa semua tanda, ramalan, dan isyarat dalam Primbon sejatinya bukan untuk menakut-nakuti, apalagi menggantikan keimanan kita. Semua hanyalah pengingat agar manusia tidak berjalan dengan kesombongan dan lupa akan arah. Setinggi apapun usaha kita, sebesar apapun rencana yang disusun, tetaplah ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik penentu takdir. Dialah yang maha membolak-balikan keadaan, maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, meski seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadikan tahun 2026 sebagai momentum untuk memperbaiki niat, meluruskan langkah, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Ketika hati kembali tenang, rezeki akan terasa cukup, dan ujian akan menjadi jalan naik derajat, bukan alasan untuk jatuh. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan membuka kesadaran, jangan lupa untuk memberikan like sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal pembahasan penuh makna berikutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Sampai jumpa di video berikutnya.